Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalau di beberapa video sebelumnya kita membahas terkait ini organisasi mahasiswa baik internal maupun eksternal kampus. Kali ini kita mau ngapain nih, Bang? Kali ini kita membahas tentang peran seorang mahasiswa di kampus ataupun mungkin di lingkungan sekitarnya. Lebih tepatnya di negara, ya. Betul. Buat negara gitu. Nah, terkait peran mahasiswa, teman-teman. Yang pertama itu mahasiswa berperan sebagai agent of change. Nah, untuk agent of change ini kayaknya teman-teman udah sering dengar ya. Apa sih itu agent of change? Nah, ini sedikit aja teman-teman. Agent of change itu adalah agen perubahan gitu, teman-teman. Nah, agen perubahan yang seperti apa? Agen perubahan yang ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, kita rubah untuk menjadi baik. Ketika ada sesuatu hal yang rasa-rasanya itu meresahkan, kita perbaiki gitu, supaya tidak terjadi keresahan-keresahan yang kita rasakan lagi. Perubahan atas ketidakwarasan yang terjadi menuju sesuatu yang waras kembali. Pokoknya perubahan atas sesuatu yang tadinya itu salah menjadi benar, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu fungsi atau peran mahasiswa di Indonesia di lingkungan masyarakat, yaitu sebagai agent of change. Nah, terus yang kedua itu juga ada iron stock, teman-teman. Nah, iron stock itu apa? Iron stock itu adalah bibit-bibit atau pewaris-pewaris bangsa gitu, stok-stok untuk meneruskan estafet kepemimpinan di negeri ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu mungkin ya melihat ada mahasiswa yang dulunya seorang aktivis, kemudian itu dia pindah ke pemerintahan, itu sebenarnya bukan tergoda oleh politik, teman-teman, tapi karena mahasiswa itu sadar dia punya peran penting untuk merubah Indonesia, untuk merubah negeri, untuk merubah suatu kaum untuk menjadi lebih baik, dan dia mengambil langkah untuk menjadi seorang pemerintah, menjadi seorang birokrat dengan kesadaran-kesadaran yang dia bawa gitu, teman-teman. Karena gue punya tanggung jawab nih sebagai iron stock, gue punya tanggung jawab sebagai agent of change. Akhirnya dia masuk ke pemerintahan, dia melanjutkan estafet kepemimpinan yang harapannya ketika dia udah masuk ke pemerintahan, udah meneruskan estafet kepemimpinan, dia bisa melakukan perannya sebagai agent of change di kepemimpinan ini tersebut, di kepemimpinan ini, teman-teman, gitu. Terus ada apa lagi, Bang? Nah, satunya lagi itu ada guardian of value atau yang menjaga nilai-nilai. Nah, di Indonesia ini kan nilai-nilai banyak ya, nilai-nilai yang udah kultural maupun yang emang struktural. Nah, salah satu contoh nilai yang ada di Indonesia itu kayak gotong royong, keadilan, terus sopan santun, itu kan nilai yang ada di masyarakat, dan itu juga yang diterapkan di Indonesia kita. Nah, jadi mahasiswa sebagai guardian of value ini itu fungsinya menjaga nilai tersebut agar tetap ada gitu. Bahkan jika seorang mahasiswa itu sudah tadi terjun ke politik ya, ke tingkat negara, itu nilai-nilai yang dia bawa gitu, untuk akhirnya dia ini memiliki sifat berkeadilan, dan dia memiliki sifat sopan santun di tingkat nasional seperti itu. Dan mungkin ada lagi peran mahasiswanya? Baik, masih lanjutkan berarti ya. Ini peran berarti yang ketiga, keempat ya? Keempat. Berarti ini tentang peran mahasiswa sebagai social control. Social control, jika kita melihat dari artinya sendiri, ada yang mengkontrol ataupun mengendalikan secara sosial gitu. Mengendalikan dalam hal ya kita menjaga supaya lingkungan sosial di masyarakat Indonesia ini tetap stabil lah, tidak macam-macam dan sebagainya gitu. Kita sebagai mahasiswa sebagai kaum intelektual yang bisa membaca akhirnya gitu kebijakan-kebijakan yang ada, yang terjadi di masyarakat, yang dibuat pemerintah gitu. Kaum yang hanya kita lah gitu kan, mahasiswa yang akhirnya sering berdiskusi, memiliki ilmu, ya dapat disebut ya tadi sebagai kaum intelek gitu, yang dapat memahami bagaimana kondisi sosial sekarang ini gitu. Nah, akhirnya mahasiswa ini yang bisa merubah ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Tadi juga sama sih sebenarnya, ini masuk ke peran agent of change juga sebenarnya gitu, nggak jauh-jauh berbeda gitu. Cuman ini lebih peran ke arah mengontrol sosialnya supaya lebih menyesuaikan kepada masyarakat di Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir ada moral force ya. Jika kita lihat juga secara bahasa Indonesia, yang moral force itu adalah kekuatan moral. Nah, mahasiswa di sini juga
Ini sebenarnya agak berkaitan sih dengan apa yang dibawain sama Bang Dika tadi tentang guardian of value gitu ya. Moral force ini tentunya juga moral itu berkaitan erat dengan nilai-nilai yang ada gitu. Moral itu berasal dari budaya nilai-nilai yang ada di Indonesia. Misalnya di Indonesia tuh budayanya tadi seperti gotong royong, terus juga sopan santun. Nah itu juga termasuk moral gitu ya, termasuk moral. Jadi memang mahasiswa ini juga menjadi contoh gitu untuk para masyarakat dan juga menjaga moral supaya memang kaum intelektual ini, kita sebagai kaum intelektual yang nggak boleh kehilangan moral juga gitu. Karena ini yang krisis mungkin ya sekarang di masyarakat kita gitu. Kadang seorang intelektual kita itu tidak diimbangi dengan moral. Nah itu akan menyebabkan kekacauan di depannya itu. Jadi peran mahasiswa ini juga menjaga moral mereka, menjaga bagaimana cara interaksi mereka dengan orang lain, dengan yang lebih tua atau dengan sesama. Itu juga harus diperhatikan sebagai seorang mahasiswa gitu. Juga mahasiswa juga melihat nih bagaimana jika ada ternyata pemimpin-pemimpin kita yang wah kayaknya moralnya jelek gitu, cara bertindaknya jelek. Nah itu juga bisa sebagai kita melakukan pergerakan gitu. Maksudnya ya ini nggak cocok nih pemimpin seperti ini, bisa memberikan teguran dan semacamnya gitu. Jadi lebih arah mencontohkan dan juga menjaga moral di Indonesia ini supaya tetap baik. Jadi bagaimana seorang mahasiswa menjadi teladan gitu ya di masyarakat. Menjadi teladan. Sebagaimana kita memiliki seorang teladan itu Nabi Muhammad SAW. Ya, dan kita juga memang harus meneladani sikap-sikap beliau dan bagaimana cara dia memimpin gitu kan. Itu juga menjadi apa ya? Landasan bagi seorang mahasiswa gitu untuk akhirnya kita berkepemimpinan seperti itu. Iya. Memang mungkin nggak bakal bisa sesempurna itu, cuman memang yang paling cocok dicontoh dan yang paling harus diusahakan ya bisa seperti beliau gitu. Bisa menginspirasi gitu. Menginspirasi untuk hal-hal baik. Oke teman-teman, ada satu lagi yang mungkin pengen Ane tambahin nih terkait tadi kan kita udah ngebahas terkait ini ya, peran mahasiswa sebagai di Indonesia di masyarakat gitu. Nah, ada sebenarnya posisi mahasiswa teman-teman, terkait posisi mahasiswa. Ketika teman-teman menjadi mahasiswa itu adalah posisi paling strategis yang ada gitu. Kenapa? Karena ketika kita menjadi mahasiswa teman-teman, kita itu berada di tengah-tengah antara pemimpin dan juga yang dipimpin, antara pemimpin dengan rakyatnya. Kita berada di tengahnya. Ketika kita ingin melakukan penetrasi ke atas atau kita ingin berkarir ke kancah politik, ketika kita ingin membenarkan sesuatu hal yang salah, kita bisa langsung ke atas. Kita bisa mengambil peran-peran sebagai pemangku atau pembuat kebijakan, kemudian kita benahi sesuatu yang salah tersebut. Ataupun kita mau turun ke bawah, kita ke masyarakat, kita langsung terjun sebagai tadi yang dibilang Bang Imam, moral force gitu, sebagai pembawa contoh atau pembawa contoh moral yang baik, menjadi teladan yang baik. Nah, tadi posisi mahasiswa itu adalah posisi paling strategis teman-teman. Ketika teman-teman itu melihat sesuatu hal yang salah, teman-teman ini pengen ngambil kebijakan atau keputusan ngebenerin itu kayak gimana? Kita mau ke atas sebagai pembuat kebijakan dan mengatur semua hal-hal yang salah dari atas, atau ke bawah, teman-teman menjadi teladan yang bisa memberikan contoh-contoh yang baik sehingga sesuatu yang salah di bawah itu bisa dibenerin melalui peran kita salah satunya. Nah terus apa sih atau kenapa sih ya why kita tuh harus ngejalanin peran ini gitu. Nah dilihat dari yang pertama aja ya, ini di peran agent of change, agen perubahan gitu teman-teman. Ketika kita melihat sesuatu keburukan, ketika kita melihat sesuatu yang salah dan kita membiarkan sesuatu yang salah itu adalah keputusan yang salah. Karena yaudah kita ngebiarin, ada kesalahan, yaudah kita biarin. Nah sebagai orang yang punya ibaratnya punya hak ya, kalau teman-teman nonton film Spider-Man, with great powers comes great responsibility gitu. Dengan kekuatan yang hebat, dengan status kita sebagai mahasiswa, kita punya peran untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Nah, bukankah dakwah juga membenarkan sesuatu yang salah gitu? Nah, itu salah satunya teman-teman.
mengambil peran sebagai agent of change ketika menjadi mahasiswa, kita udah berdakwah teman-teman, karena kita membenarkan sesuatu hal yang salah gitu teman-teman. Kemudian Aaron Stock atau ini ya, orang yang bakal melanjutkan atau menjadi estafet kepemimpinan gitu. Nah, di Islam atau di Rohis ya teman-teman juga pasti diajarin yang namanya leadership, kepemimpinan, kiadah dan lain-lain gitu. Nah, menjadi pemimpin itu juga adalah salah satu peran yang bisa diambil oleh mahasiswa gitu. Kenapa sih kita harus ngambil peran sebagai Aaron Stock? Karena teman-teman, sejatinya ketika kita bisa memanage diri kita, ketika kita bisa memimpin diri kita, itu kita udah jadi pemimpin buat diri kita sendiri teman-teman. Dan tadi ketika kita menjadi pemimpin, harapannya kita bisa menjadi pemimpin yang benar-benar ngeberesin sesuatu yang salah gitu teman-teman. Dan peran Aaron Stock ini bisa kita ambil gitu. Kita menjadi pemimpin, menjadi estafet, kemudian kita membenahi sesuatu yang salah gitu teman-teman. Terus ada lagi ya bang? Ada lagi dong. Nah, kalau tadi Bang Hanif sudah cerita tentang agent of change sama Aaron Stock, sebenarnya kalau agak zolim ya kalau misalnya kita nggak membenarkan yang benar gitu, lalu membenarkan yang salah itu kita zolim gitu. Padahal kita punya posisi tersebut yang akhirnya bisa mempengaruhi kebijakan yang berubah gitu kan. Nah, di guardian of value ini juga teman-teman, ini kan berkaitan dengan nilai-nilai. Jadi bagaimana peran teman-teman nanti ketika masuk kampus itu bisa menjaga nilai-nilai Islam gitu, biar Islam agar tetap ada di tingkat negara maupun ya sekecilnya kampus lah, atau mungkin kalau misalkan ada teman-teman belajar di tingkat sekolah gitu kan, kayak ya simpel-simpel dulu lah, sholat 5 waktu, terus tilawah setiap hari, itu kan yang simpel-simpel aja. Tapi bagaimana cara kita bisa menjaga nilai-nilai Islam tersebut agar tetap ada seperti itu. Oke, dari Bang Ilham gimana? Ya sama juga mungkin ya, terkait juga mengenai dua peran lagi gitu ya, social control dengan juga moral force itu. Ya, social control juga kita diajarkan bahwa Islam ini agama rahmatan lil alamin gitu. Ini nggak buat kita sendiri, jadi kita memang harus mempedulikan ya masyarakat yang lain gitu, orang-orang yang lain gitu, walaupun mau Islam mau enggak gitu ya. Memang kita memiliki tugas ya sebagai dai juga menyebarkan sebagai mahasiswa ya, bagaimana caranya kita mempedulikan lingkungan sosial kita gitu. Jangan sampai dengan adanya kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat, tapi masyarakat awam gitu ya, mereka nggak tahu caranya gimana nih. Mungkin dari pemimpin mereka itu memiliki kebijakan-kebijakan yang ternyata merugikan. Nah, kita yang ternyata tahu nih bisa membedah, bisa menggali mengenai kebijakan-kebijakan tersebut. Kalau kita nggak melakukannya, maka kita ya jadinya zalim gitu ya. Ibaratnya kita bisa memperbaiki itu, tapi kita nggak melakukannya dengan alasan mungkin malas atau alasan yang lain-lain lah, yang mungkin itu juga kayaknya pribadi banget kayak gitu. Kemudian juga moral force. Nah, ini berkaitan moral force ini sebagai teladan. Nah, jika bicara sebagai teladan itu yang teladannya apa sih sebenarnya? Itu ya berbicara balik lagi ke akhlak gitu. Nah, ini juga peran mahasiswa untuk menunjukkan akhlak yang baik seperti itu. Ya, akhlak yang baik seperti apa? Gitu kan sebagai akhlak ya, akhlaknya Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran seperti itu. Berarti ya kalau misalnya kita tarik moral force ini, itu ya ujung-ujungnya kita bagaimana cara menjalankan proses tersebut ya, cara gampangnya ya emang sih ya kayak Al-Quran, bagaimana caranya akhirnya memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi para masyarakat, bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita memang percaya kan bahwa Al-Quran itu sebuah kitab yang memang Allah turunkan langsung dan Allah jaga gitu ya. Jadi memang nggak ada perubahan di dalam situ ya. Kalau misalnya kita percaya bahwa Al-Quran itu menjadi panduan kita dalam segi apapun, termasuk akhlak ini, maka insya Allah kawan-kawan gitu, jika kita mengambil panduan dari hal tersebut, maka akan baik juga bagi orang-orang di sekitar kita, itu menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita seperti itu. Nah, terkait semua ya dengan Islam gitu ya. Tentu. Nah, ini dilihat dari 5 peran mahasiswa tadi teman-teman, mulai dari agent of change sampai social force ya. Social control itu ketika kita seenggak-enggaknya bisa ngejalanin atau bisa mengimplementasikan kelima peran tersebut teman-teman,
kita udah menjadi manusia yang bermanfaat teman-teman. Dan khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi dengan teman-teman menjalankan 5 peran sebagai mahasiswa, teman-teman udah menjadi manusia yang bermanfaat secara tidak langsung. Teman-teman bisa menjadi agen, teman-teman bisa menjadi orang yang meneruskan kepemimpinan, kemudian teman-teman juga bisa jadi penjaga nilai-nilai kebaikan, teman-teman bisa menjadi kontrol sosial gitu ketika sosial kacau, dan yang terakhir teman-teman bisa jadi tauladan gitu ketika ada sesuatu yang tidak baik, teman-teman datang menjadi sesuatu yang dijadikan contoh. Oke, mungkin gitu aja ya. Ya, betul. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utama dakwah, Allah